Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan membahas mengenai strategi bisnis pastinya, dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang business maximizer. Dan tentunya, yuk kita main tebak-tebakan. Sudah ada di studio siapa? Seorang speakerpreneur, Coach Dodi The Kaiser. Halo, Coach. Tebak-tebak buah manggis. Iya, tebak supaya karena nggak ketahuan biar nggak lama. Coach Dodi The Kaiser. Kali ini, belum ya. Mana dong? Diulang dong, sapa dulu dong. Iya, halo Coach Dodi The Kaiser. Iya. Kung. Kungkung. Hanya mikir lagi nih, maksudnya apa kungkung? Ya nggak ada aja sih, yang penting bunyi. Ini kan jadi tiap pusing. episode ditodong soal ini Iya. Nah, tapi kalau bisa kita runutkan ke terhadap namanya topik, ternyata ada kaitannya. Ada kaitannya. Iya. Cocokologi nih. Iya. Kung. Pasti ada selalu kaitannya, mau dari mana masuknya, pokoknya kita kaitkan Emang aja. kita mau bahas apa? Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam namanya perusahaan, yang paling banyak kuasanya adalah yang paling tua. Nah, jadi contohnya kalau kita misalkan tradisi di timur bilangnya kan kungkung atau kong. Jadi adalah orang-orang yang dimintai pendapat, tetapi bukan hanya dimintain sebenarnya ya. Dalam arti kata kalau dimintain sebenarnya ya pengennya dia yang kasih instruksi, ya kan? Walaupun awalnya cuman sekedar hanya untuk penghormatan. Tetapi ujung-ujungnya kok jadi dia yang ngatur ya semuanya. Enak ya ternyata ngatur ya. Iya, kok ngatur. Jadi dikit-dikit dia bilang nggak boleh begini. Jadi kalau misalnya saya tanya sama Coach Doni nih, sebenarnya salah nggak sih kita minta pendapat dari yang lebih senior gitu? Tidak, justru kan kalau minta pendapat itu dari lebih senior, kenapa? Karena mereka menangnya pengalaman hidupnya. Kalau soal pengalaman kerja belum tentu ya. Iya. Pengalaman hidupnya berarti kebijaksanaannya. Jadi nggak salah minta pendapat? Nggak salah. Tapi kenapa saya minta sama orang Yang tua salah saya? itu bukan minta pendapat, minta pendapatan. Nah itu, baru mau bilang, udah nyambung ya. Iya, saya sudah mengerti arah-arahnya, bau-baunya sebagai orang yang sering dimintai pendapat. Bisa membaca. Nah, jadi gini Coach, kalau misalnya kita berkaca dari kerajaan nih, contohnya Coach ya. Sebenarnya berkaca itu salah. Jadi? Bercermin. Nah, karena kaca itu tembus pandang. Kalau cermin memantulkan. Masuk nggak? Masuk. Tapi kenapa orang sering bilang, ngaca dong? Ya salah dong, harusnya nyermin dong. Nggak enak. Oke, aja gini Coach. Kalau nanya apa? Ayo. Saya nanya orang-orang misalkan di tradisi di timur, di Cina ya kan Coach. Jadi ada namanya kerajaan. Nah, biasa kalau di kerajaan yang paling utama yang kebayang sama Coach Doni itu apa rajanya? Kaisar. Dengan topi tingginya, pakai jubah. Panggil Perdana Menteri. Kok bayangannya beda dengan saya ya? Iya, karena lu nontonnya Dracin mulu sih. Bayangan di saya itu selirnya yang banyak. Wah, ini otaknya memang udah kebaca nih. Mau bikin bisnis apa sih Coach? Waduh. Nah, dari bisnis selirnya yang banyak Coach ya, setiap tahun pasti akan ada orang yang mengambil hatinya raja. Iya. Caranya kayak gimana ngambil hati raja? Dikasih emas udah banyak. Dikasih pakaian udah lebih banyak lagi. Akhirnya apa yang dikasih sama dia? Apa? Perempuan. Untuk jadi selir. Yes. Setiap tahun nambah selir. Coba bayangkan kalau dia diangkat jadi kaisar dari usia 20 tahun. Dia 20 tahun memimpin. Ada 40. Kalau 1 tahun 1. Tahun 2, 80 dong. Waduh. Kalau dari satu pejabat aja satu kadang-kadang Coach. Maka waktu itu pernah mungkin Coach Doni pernah tahu ya. Orang bilang ada satu raja yang punya sampai 100 selir. Bahkan ada yang kadang-kadang dia tidak pernah melihat satu selir, selirnya tidak pernah dilihat sama raja. Satu kali pun. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya muter-muter nggak pernah ada. Iya kan? Akhirnya diapain dong itu selir? Nah, akhirnya ya nggak diapa-apain. Tapi kan namanya kehidupan selir, dia juga nggak bisa menikah dengan yang lain. Iya, dia jadi aset atau properti raja ya. Aja. Tinggal di dalam kompleks kekaisaran ya. Nah, karena dia akhirnya, kadang-kadang dengan drama selirnya banyak nih Coach ya. Akhirnya ada namanya selir kesayangan. Ya, yang paling sering ditemui. Iya, dan biasanya bukan permaisuri. Ya. Kenapa kita bahas selir ya ini? Apa hubungannya sama bisnis hubungannya, hubungannya bisnis selir. Enggak, pemirsa. Jadi hubungannya adalah ketika raja tersebut semakin banyak hubungan dengan selir-selirnya, maka urusan pemerintahan siapa yang menjalankan? Wah, harusnya Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri. Kan Perdana Menteri kadang tidak di situ kan, tinggalnya di luar. Betul. Ada orang lain yang dipercaya. Yang paling dekat dengan dia adalah
dari Kasim. Oh, kakaknya ya? Bukan. Kan Kak Sim. Kakak Sim, bukan. Kalau adanya Dek Sim. Bukan. Jadi ini adalah orang dekat dari Kaisar yang disuruh. Tangan kanan sebenarnya. Tangan kanan. Iya. Kalau orang Asisten, bilang ya? asisten pribadi. Iya. Asprinya Kaisar itu Kasim. Dipercaya kenapa? Karena sudah dipotong. Iya. Iya. Jadi nggak boleh bandel ya. Iya, jadi nggak mungkin bandel. Sudah dikebiri ya. Iya, tetapi akhirnya dialah yang menyampaikan lidahnya Kaisar. Betul, Maksudnya betul. dari Kaisar. Dan dari dasar itulah maka sering disalahgunakan. Apa yang terjadi? Akhirnya bukan perusahaan ya, kekaisaran kerajaan tersebut menjadi banyak masalah. Semua orang mau mengambil hati dari si Kasim. Ya. Nah, bahkan nyogok-nyogok Kasim ya, biar dipertemukan dengan betul, kaisar gitu kan. Betul. Nah, kejadiannya juga sama ketika di dalam namanya perusahaan. Di dalam namanya perusahaan, ketika bisnis semakin besar, apa yang terjadi sama pemilik bisnisnya? Sering sekali dia pengen bisnis yang baru, betul nggak? Iya, ya, bikin kan? mainan baru, akhirnya waktunya habis untuk membangun mainan baru. Nah, betul. Ini sering banget kejadian. Ayo coba pemirsa, coba Anda tanya pemilik bisnis. Akhirnya siapa yang ngurusin bisnis utamanya? Iya, Coba bukan siapa? dia nunjuk Bukan. orang lain. Dia nunjuk orang lain. Ada di situ GM ada, ya kan? Tangan kanan ada. Siapa yang ngurusin kadang-kadang? Orang yang paling sering berhubungan dengan dia. Betul. Jadi kalau kita bercerita namanya yang pegang kontrol, yang pengendali di perusahaan, kadang-kadang tidak sesuai dengan namanya struktur. Nah, sekarang saya pengen nanya sama Coach Doni. Coach Doni, kan banyak di luar ada perusahaan lah ya. Kalau misalnya Coach Doni lihat dari teman-teman, saudara, kebanyakan yang megang kendali di perusahaan itu siapa sih? Di perusahaan keluarga. Perusahaan dia dari teman-teman, saudara. Iya, tidak harus jabatan tertinggi di perusahaan itu. Oh, nggak harus ya? Iya, contohnya saya lagi membantu menangani sebuah korporasi juga. Itu pemilik usahanya itu jadi Preskom, ya kan? Preskom ya. Kemudian Preskom itu punya profesional sebagai presdir. Ya. Nah, tetapi ya. yang menjalankan sebenarnya otak dari perusahaan itu bukan presdirnya, Oh, jadi direkturnya. direkturnya. Yang kebetulan anaknya Preskom. Iya. Karena perlu mata dan telinga. Betul. Nah, maka kita harus perlu mendefinisikan ulang lagi tentang namanya pengendali itu. Pengendali ya. Pengendali di perusahaan. Oh, orang yang mengendalikan dalam perusahaan itu ya. Nah, makanya kita coba tanya sama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, pengendali dulu. Ya, yang pertama adalah orang yang mengendalikan, dia seorang dari kuda sumba. Nah, ini beda ya. Yang kedua adalah alat untuk mengendalikan. Nah, jadi kalau kita bilang pengendali, di sini kita lebih cenderung yang kedua nih Coach ya. Iya. Alat untuk Ini juga yang pertama, orang yang mengendalikan. Ya, dua-duanya. Tetapi sebenarnya kalau kita cerita di perusahaan adalah tentang alatnya, kuasa apa yang dia punya. Iya. Kuasa apa dia bisa menggerakkan bagian-bagian lain. Iya. Bukan jabatan apa ya, Bukan tapi jabatan. kekuasaan apa ya. Nah, jabatan gimana cara dia menggerakkan? Bisa meminjam kuasa dari atasannya. Iya. Kata dari Pak CEO, kamu harus begini. Ya. iya. Jadi kalau Anda sering menonton film drama Cina, balik lagi drama Cina nih kok. Ya, yang memegang kuasa siapa? PA-nya. Personal asistennya. Maka saya lagi berpikir untuk mau meng-hire PA kayaknya. Iya. Kalau saya kebalikannya, Coach. Oh, kenapa? Tolong carikan saya pengusaha besar yang butuh PA. Wah, cocok dong. Berarti saya jadi pengusaha besar. Sudah besar apa? Waduh, gak jadi. Kalau begitu dibalik loh. Oh, gimana? Bukan pengusahanya yang periksa CV saya, Ya. tapi saya mau periksa asetnya perusahaan. Karena saya akan jadi orang penting di perusahaan itu. Iya. Walaupun bukan dirut ya kan, Iya, tapi iya. tangan kanan. Iya, Kan iya, saya kan iya. sering pinjem mulutnya owner kan. Iya. Kata bos begini, kata owner Iya, begini. Nah, iya, akhirnya iya. saya jadi punya kekuasaan kan. Iya, coba Anda kalau misalnya lihat di bisnis artis-artis ya. Artis itu punya apa? PA kan? Dia punya usaha banyak, tapi siapa yang nanti akan masuk Iya. kontrol seluruh bidangnya? Iya, PA-nya. iya, Jadi iya. kita harus lihat lagi seperti apa ya. Nah, tapi kendali di perusahaan kayak gimana sih? Apa saja kendali di perusahaan? Yuk, mari kita lihat. Yang pertama Oke. adalah kendali manajemen. Kendali manajemen ini adalah kendali keputusan. Iya. Nah, balik lagi, berarti ini bisa dari si PA-nya. Mengatasnamakan dari si orangnya, Iya. bisa artisnya, bisa pengusahanya. Yang kedua adalah kendali sumber daya manusia. Contoh, di dalam satu perusahaan ada nih Coach ya, perusahaan yang sudah katanya dijalanin profesional Coach. Ya, ini sudah sampai ke level cucunya. Oh. Cucunya jadi presdir malah sekarang. Wah, udah keren banget. Semua keputusan dari dia. Tapi dia tiba-tiba si kakeknya dibilang,
tolong masukin orang ini. Oh, orang kakek itu. Berani nolak nggak? Nggak mungkin lah. Jadi sebenarnya siapa yang pegang kendali di situ? Kakeknya. Iya, bener. Dan kakeknya pasang mata-mata baru. Ya, walaupun tidak secara operasional, tapi Iya, dia iya. bisa pasang orang-orangnya. Iya, iya, Dan iya. ini juga kejadian ternyata di dalam pemerintahan. Nah, saya nggak mau cerita panjang ya. Ups. Tapi bisa jadi kendali namanya sumber daya manusia. Yang ketiga adalah kendali keuangan. Kendali keuangan di sini coba ya masalahnya. Ini udah sampai ke cucu nih coach. Tiba-tiba dong ibu negaranya, si neneknya bilang ini kita butuh ada usaha itu ulang tahun dari kakekmu sendiri. Minta keluarin dana buat anggaran. Iya. Berani nolak? Nggak berani. Nggak berani. Malah mungkin dia pegang itu tokennya. Bener, ada loh ya, coach. Bener, ada yang masih pegang tokennya. Karena di perusahaan itu kan minimal 2 orang kan Iya. untuk tanda tangan ada bagian otorisasi input, ya. ada bagian releaser. Dia pegang release, ayo mau kayak gimana? Nggak mau keluarin ini, saya nggak keluarin. Memang selalu ada ibu ratu ya. Iya, yang keempat adalah kendali operasional. Nah, yang paling sering adalah ini yang paling jadi masalah nih coach ya. Bagian generasi atas suka ngacak-ngacak. Udah dibikin sistem yang baik. Udah nggak usah dengerin dia. Ini perusahaan dulu saya yang diriin. Iya, padahal zaman dia beda sama zaman sekarang. Ya itu kan? dia. Dan kayaknya nggak percaya ya sama generasi penerusnya ya. Iya, tapi emang itu salah berarti coach? Nggak gitu? juga, kan dia pemiliknya, dia generasi pertama. Dia pasti ingin menjaga kelangsungan bisnisnya kan. Iya, tapi Sampai katanya kan generasi ke generasi. sudah hands over. Namanya udah Mana over. ada pemilik bisnis itu 100% hands over. Jadi bohongan Nggak itu. ada. Pengetahuan, pengalaman saya sih selama ini nggak ada yang 100% itu melepaskan. Oh. Bahkan kalau kita lihat nih misalnya kasus, bukan kasus ya, contoh di Lipo Group Indonesia. Iya. Generasi pertama dibangun Pak Muhtar Riyadi. Iya. Generasi kedua Pak James Riyadi, sekarang udah generasi cucu-cucunya Pak Muhtar, ya kan, Pak Henry dan teman-teman, ya dan saudara-saudaranya. Itu kan Pak Muhtar masih ada di situ. Meski sudah tidak day by day operasional ya kan, tetapi kan masih tetap sebagai orang yang memiliki apa ya kayak Pengaruh ya? pengaruh atau hak veto gitu Iya, kan, iya. sebagai funder. Ya, dan saya berusaha mempengaruhi Coach Doni. Kita lanjutkan untuk di berikutnya. lanjut. Nggak boleh, karena saya mengendalikan di sini. Oke, Anda pengendalinya. Iya. Kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi mengenai drama dari si pengendali yang ada di dalam perusahaan. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita sama-sama saksikan dari pernyataan dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Novia Melia Putri. Apakah saya mau bertanya, apakah pemimpin perusahaan seperti pemilik usaha yang akan menjadi pengendali perusahaan? Halo, nama saya Vincent. Saya mau bertanya, apakah pengendali perusahaan harus merupakan orang yang paling menguasai bisnisnya? Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Iqbal. Saya ingin bertanya, apakah pengendali perusahaan dapat diganti kapanpun diperlukan? Terima kasih. Oke, Coach, ada beberapa pertanyaan nih Coach ya. Jadi kalau ini tentang pengendali perusahaan, nah karena Coach Doni dulu sebagai seorang profesional cocok nih Coach untuk dijawab ya. Iya. Nah, oke. Yang pertama, apakah pimpinan perusahaan seperti pemilik usaha yang akan menjadi pengendali perusahaan? Enggak juga. Ketika karena- di awal-awal mungkin dia iya kan? Kan dia jadi founder sekaligus CEO kan? Iya. Tahu nggak CEO artinya apa, Coach? Chief Everything Officer. Yes, makanya semua di tangan dia. Tapi bisa nggak ada perusahaan yang sama sekali dia nggak involved di dalam, terlibat ya di dalam operasional? Ada semua? kalau dia jadi investor? Jadi investor bisa, tapi Bisa. dia CEO berarti. Oh, enggak. Oh, tetap berarti. Iya, enggak. Kalau CEO kan pasti operasional. Nah, jadi apakah pimpinan perusahaan itu pasti, ini pemilik bisnis kan, Iya. dia pasti yang dia invest. di komisaris kan bisa, Coach. Oh, Ya kan, ini jadi dia. komisaris utama atau jadi Strukturnya, komisaris. jadi Nah. komisaris. Meski kalau menurut aturan komisaris kan tidak punya tugas operasional kan, Iya. tapi dalam kenyataannya sama seperti perusahaan yang sekarang saya sedang tangani, dia preskom, tapi dia sudah kayak presdir.
Jadi fungsi presidennya buat apa dong? Ya hanya untuk sebagai orang yang bertanggung jawab atau memindahkan risiko ke presdir kan? Bonekanya dong. Ya, Oh, bilang gitu. boneka juga enggak. Toh dia juga sadar ketika di-hire sebagai presdir, Ya. ya dia punya tanggung jawab. Makanya dia Ya. dibayar mahal sebenarnya Ya. untuk menanggung risiko dari Iya, bisnis itu. Iya. Jadi Iya itu kan? wajar-wajar aja seperti Wajar-wajar kayak gitu ya. saja. Meski memang bukan berarti dia yang menjadi final decision maker, ya kan, presdir, tetapi dia harus tahu diri, ya kan. Oh, saya ditempatkan di sini, tapi si owner itu masih memiliki pengaruh, pengendali. Dia yang pegang ya kan? kendali ya. Iya. Oke. Dan bahkan tidak selalu itu, coach. Tidak selalu dia misalnya jadi preskom atau komisaris. Iya, Bahkan kadang-kadang dia tidak dalam struktur. Nggak ada struktur sama sekali, cuma Iya. pemegang modal aja ya. Iya, tapi ya sudah deal-dealan sama presdirnya misalnya kan, Iya, iya, bahwa iya. nanti keputusan apapun konsultasikan ke saya. Oh, Atau dia iya. bisa kapanpun telepon, Pak tolong masukkan ini ya, saya titip 1 orang misalnya. Ya Iya, suka-suka iya. dia. Ya, benar. Jadi saya punya satu klien nih, Coach. Iya. Ini persis kejadiannya seperti Coach Dodi Iya. bilang Oh, ya. kita kenal orang yang sama mungkin. Jadi sudah diangkat presdir, sudah diangkat komisaris. Dia tidak ada di dalam sana, Betul. hanya saham. Iya. Tetapi apa yang terjadi? Setiap hari Jumat dia panggil presdir dan Coba, komisaris. siapa coba bisa memanggil presiden dan komisaris padahal tidak ada di akta. Iya. Ternyata dia Iya. yang punya modal Dia ya. yang punya dan semuanya memang berdasarkan kesepakatan. Jadi setiap hari Jumat mereka presentasi. Iya. Iya, Itu bisa terjadi. Yang Itu. penting kan kesepakatan di awal. Iya, jadi pimpinan perusahaan bisa jadi tidak ada di dalam struktur Struktur, sama sekali. iya. Oke, yang kedua, Coach. Ya. Apakah pengendali perusahaan harus merupakan orang yang paling menguasai bisnisnya? Tidak. Yang paling ngerti, paling paham? Tidak. Gimana dia kalau namanya pengendali tapi dia tidak paham, Coach? Tidak, makanya banyak perusahaan juga yang hancur. Wah. Ya, karena kasingnya salah. Iya toh? Iya, Artinya iya, ketika itu dia sadar dia punya pengaruh, tetapi Iya. dia tidak punya kompetensi, dia bisa masuk ke semua bidang, departemen, lini bisnis ya kan? Hancur lama-lama perusahaan itu. Ditambah pemilik usahanya mungkin sibuk dengan urusan lain Iya, atau iya. sibuk dengan mainan baru. Iya. Ya kan? Nah, jadi hati-hati. Ya. Saran saya, orang kepercayaan itu harus bukan cuma orang yang bisa kita jadikan mata dan telinga, Iya. tetapi punya kompetensi Ah. dalam memimpin dan menjalankan bisnis dalam perusahaan itu. Harus ada kompetensinya juga. Harus. Dia tidak harus jadi direktur utama, dia tidak harus jadi direksi, tidak harus jadi GM misalnya, tetapi dia punya kompetensi. Bahkan dia tidak harus punya jabatan. Iya. Ya kan? Yang penting misalnya owner ngasih tahu, nih saya punya tangan kanan. Iya. Ya, lu kalau ada apa-apa koordinasi sama dia. Iya, Ya kan? Dia iya. cuma ada di grup WA. Iya, Tapi iya, dia bisa iya. masuk kantor setiap hari loh. Bisa masuk kantor tiap hari. Ya maksudnya diberikan akses untuk Ah. masuk ke perusahaan, Iya, gitu kan? iya, iya. Sama kan kayak komisaris itu kan walaupun tidak operasional, tapi kan bisa punya akses Iya, ke betul. perusahaan setiap hari atau memeriksa pembukuan Betul. dan seterusnya, ya Betul, kan? betul. Dan dia diberikan otoritas untuk melakukan itu seperti Iya, yang dilakukan iya. oleh komisaris misalnya. Iya. Dan memang kalau misalnya kita cerita tentang orang-orang yang punya kendali dan dia bisa punya kompetensi, itu kan enak ya. Iya. Tapi kebanyakan orang kan cuma memanfaatkan jabatan aja atau kepercayaan. Betul, iya. Nah ini yang sering jadi masalah, ya kan Iya. Coach ya? Kalau masalah pasti laki-laki. Iya Mas ya. Iya. Kok nggak Mbak Ala? Yang ketiga nih Coach, apakah pengendali perusahaan dapat diganti Iya. kapanpun? Kalau pengendali perusahaan adalah pemilik perusahaan, tidak dapat diganti. Tapi kalau pengendali perusahaan adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan, dia bisa diganti kapanpun selama kepentingan pemilik perusahaan itu berubah. Wah, berarti kalau gitu posisinya juga nggak aman dong? Nggak ada yang aman. Ya, Nggak ada yang termasuk orang bilang, wah saya nggak akan bisa jadi presiden karena saya bukan pemilik. Iya, Ya kan? Akhirnya betul. mereka memiliki bisnis sendiri. Iya. Apakah kemudian setelah memiliki bisnis sendiri akan aman? Belum tentu juga. Nggak aman Yang juga tadinya itu. jadi profesional tinggal nunggu gajian tiap bulan, sekarang Iya. kan harus mikir bayar gaji. Betul. Nah, kita nih kalau profesional apa yang paling kita tunggu-tunggu, Coach? gaji lah, Nah, bonus. pada saat kapan? Gaji pada saat tanggal-tanggal terakhir 25, 28. Dan THR. Betul. Nah, tapi kalau kita jadi pengusaha, itu kan yang kita pusingin. Yang paling ditakutin. Iya, karena bayar 2 kali lipat. Iya. Kalau apalagi kalau THR gabung dengan bonus. Jadi tidak semua profesional juga siap jadi Iya. entrepreneur, Iya, tapi tidak iya. semua entrepreneur juga bisa jadi profesional. Betul. Makanya dia butuh orang kepercayaan. Iya, makanya waktu dulu Coach saya sering bilang begini sama teman-teman ya. Ketika saya jadi profesional, setinggi jabatan saya apapun juga, rambut saya tidak pernah putih.
Nggak ada yang putih loh, Coach. Oh, Beneran. maksudnya mau ngomongin diri sendiri? Iya. Oh, sudah banyak putihnya ya? Iya. Tahu nggak cara biar rambut tidak kelihatan putih? Dibotakin. Pendek kayak saya. Iya loh, Coach. Saya nggak kelihatan loh putihnya. Iya, karena pendek kan. Iya. Nah, yang kedua, Coach, ya ketika saya keluar dari perusahaan, akhirnya bikin bisnis sendiri, 6 bulan aja rambutnya banyak putih. Langsung loh itu. Karena bulan kedua sudah ada tagihan. Iya, pusing mikirin ini dapat dari mana lagi. Iya. Ya kan itu juga pusing. Nah, makanya kalau misalnya di perusahaan Coach, ya banyak yang orang-orang memiliki posisi penting, tapi mereka tidak mempunyai namanya sense of business. Betul. Makanya saya mengadakan suatu namanya pelatihan namanya business acumen. Wih, sambilan. Business acumen. ya. Apa itu artinya? Acumen itu adalah ketajaman bisnis. Bagaimana dia bisa memahami tentang bisnis. Berarti- Dia bukan hanya mengendalikan, tapi juga memahami opportunity, peluang, resiko yang ada. Dan Bisa itu paling diasah penting. berarti ya. Yes. Oh, Dan itu yang kayaknya saya penting, harus ya. ikut kelas itu ya. Hubungi nomor di bawah ini. Masa sama partner sendiri jualan. Oke, nah Coach, Ya. kalau misalnya orang-orang yang suka mengendalikan ini, apakah dia orang yang mendominasi atau Ya. orang kayak gimana, pasti kita bisa harusnya kenal. Ada ciri-cirinya. Oh, ada. Mau tahu nggak? Mau Mau dong. tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu banget. Kalau mau tahu banget saya kasih ada berapa? 3. 3. Kok tahu? Iya, karena template-nya 3. Iya, udah dicek juga sebelumnya. Yang pertama, dia pasti nada bicara dan komunikasinya tegas dan orientasi pada keputusan. Nggak ambigu, Coach. Nggak ambigu. Ya itu gimana dong? Nanti kita begini atau begini? Enggak. Oke, karena itu begini, saya putuskan begini. Atau kita ambil yang ini. Heeh. Jadi dia langsung take position. Tiba-tiba dibisikin sama PA-nya, aja nggak bisa kayak begitu. Pak." Oke, saya ralat. Sama dong, ambigu dong. Yang penting tegas. Iya. Yang kedua, dia pasti memengaruhi Oh. atau berusaha untuk meyakinkan orang lain. Coach, kalau itu idenya bagus sih, Coach. Tapi Iya. bagaimana kalau kita coba yang ini dulu? Oh. Karena saya yakin dengan jaringan yang kita miliki pasti akan begini. Nah, Terus orangnya bilang dong, berarti dari tadi saya nggak diterima dong ide saya dong. ya sebenarnya iya sih. Iya, Itu iya. bagus, Coach. Tapi nanti kita coba ya setelah ini ya. Iya. Bahasa untuk menunda. Ya namanya juga pengendali, ya Iya, kan? iya, iya, Makanya iya. dia kan selalu berusaha mengendalikan situasi Iya, dan iya. mengendalikan orang Orangnya. lain. Iya, betul. Nah, Itu dia, benar. Yang ketiga, konkret dan terukur. Ah. Artinya tidak ada yang abstrak. Ya, kalau abstrak itu kan apa indikator pengukurannya? Ya, masa pakai perasaan? Iya, iya, Ya kan enggak. Oke, kalau kita pakai jalan ini, kita investasi sekian, nanti kita targetkan bulan ketiga returnnya sekian. Iya, Ya iya, kan iya. mengukurnya begini. Jadi dia punya alat ukur. Oh, Ya oke. indikatornya apa? Makanya orang kayak gini nih selalu kerja berdasarkan aturan main, berdasarkan SOP dan KPI. Jadi dia kalau misalnya nggak suka sama orang, ya kan nggak mungkin dia asal like or dislike. Oh, dia ada ukuran dulu sukanya. Ada, lihat KPI-nya ya kan. Oh, Kalau oke. ternyata dia sebel banget sama orang gitu kan, di KPI-nya kemudian nggak bisa dihajar, ubah KPI-nya dulu. Biar bisa untuk hajar dia. Aduh, kejam banget ya kayak gitu ya. Tapi saya pernah Namanya juga pengendali. saya pernah di perusahaan coach gini kan, berusaha semuanya objektif ya kan. Jadi semua pakai KPI. Tapi ujung-ujungnya coach saya paling tidak suka sebenarnya ya. Tetapi itu juga merupakan salah satu bantuan untuk orang-orang yang nggak achieve dan kita percaya. Betul. Ada kolom khusus coach di bawahnya. Justifikasi. Itu malah yang lebih sering dipakai ya. Nah, betul. Iya. Itu yang dipakai. KPI-nya minus semua, tapi di bagian bawah itu Iya, direkomendasikan karena orang ini dapat begini gini. Iya. Dan akhirnya dia naik lebih cepat, promosi dapat, bonus dapat, kalah dengan orang KPI-nya bagus. Iya, meski dia belum mencapai target ini, tapi Iya. orangnya jujur, bisa dipercaya, Iya, rajin iya. menabung, tidak sombong, ya kan? Serta berjiwa pramuka. Iya, dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu satu, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahu nggak? Apa? Bolos pasti. Ya, mohon maaf coach, dulu kayaknya saya tidak ada kelas pramuka. Oh, sekolahnya beda. Sekolahnya beda. Jadi saya tidak tahu. Iya, Tapi iya, kalau misalnya Coach Doni bilang ya, kalau misalnya orang-orang yang justifikasi seperti itu, Coach ya, itu salah nggak perusahaan? Soalnya ya namanya dibuat, tapi kan kita butuh ada sesuatu fleksibilitas Jangan juga. dong, maksudnya Jadi- tidak semua pos bisa begitu. Hanya orang-orang tertentu yang memang kita bisa melihat dia punya kelebihan di tempat lain atau value-value yang memang sesuai dengan apa yang value dimiliki oleh pemilik bisnis itu. Tapi kalau semua dipukul rata ada justifikasi, Iya, ya nggak semua akan kesampaian nanti target perusahaan. Kita akan excuse terus. Apalagi Iya. kalau misalnya kita nggak tega.
Ya kan, dia nggak achieve 3 bulan. Tapi dia orangnya baik, dia selalu menyapa saya di pagi hari, kasih waktu lagi 3 bulan. Begitu terus sampai 30 tahun, akhirnya perusahaan tutup, ya kan? Dia pindah ke tempat lain. Wah, itu dia. Mulai kesel Jadi kan, pengusaha, ini pemirsa, jangan takut tega. Bahkan banyak pengusaha sukses itu adalah raja tega. Waduh, kalau gitu saya harus memulai. Kita harus tega dulu sama Tega Coach Doni. untuk break. Break dulu. Kita akan masuk pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan lagi karena saya sudah tega memotong dari Coach Doni, maka kali ini saya harus meminta Mbah Doninya keluar. Oh, saya dulu. Untuk memberikan quotes of the day di dalam hari ini. Pemirsa, quotes of the day untuk episode kali ini karena kita membahas tentang pengendali. Quotes-nya adalah mengendalikan bisnis sukses dimulai dari kemampuan mengendalikan komunikasi. Sukses dari komunikasi, Oh Coach. betul, bagaimana dia bisa mengendalikan tim, bagaimana dia bisa mengendalikan orang-orang kalau dia tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Makanya dia harus mampu mengubah dan mengendalikan gaya komunikasinya sehingga dia bisa mengendalikan orang lain dalam perusahaan itu sehingga perusahaan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wah, luar biasa. Nah, Masuk nggak? Masuk. Tapi saya ada pertanyaan malah jadinya, Coach. Oke. Berarti kalau dia pengendali dia harus jago komunikasinya, dia ini harus bisa jago jualan juga nggak? Nggak harus. Wah, kan jago komunikasi harusnya jago Yang jualan penting kan dong. jual diri. Nah, dia harus jadi orang yang dipercaya. Apakah dia dipercaya orang lain bahwa dia punya kemampuan? Apakah dia dipercaya orang lain karena dia adalah tangan kanan owner? Iya, ya kan? iya, Yang iya. penting orang tahu dulu bahwa dia punya pengaruh. Iya, iya. Dia bukan dirut, tapi dia itu cucunya owner. Iya, ya kan? iya, Jadi iya. dia ditaruh di sini sebenarnya untuk mengendalikan perusahaan. Iya, iya. Tapi ada juga orang yang bilang begini, dia kalau bantu untuk jualan sebenarnya bagus banget. Iya. Tapi dia selalu bilang begini, Coach, bantu dong, kami tuh nggak bisa ngomong untuk jualan. Pernah nggak dapet kayak begitu, Iya, Coach? pernah. Nah, sebenarnya kalau Coach Doni lihat, nggak bisa jago jualan, perusahaan tumbuh bagus. Jualan achieve selalu bagus. Nah, menurut dari Coach Doni, yang salah tuh di mana? Yang salah karena dia nggak nyari saya jadi konsultannya. Jadi orang bilang kesalahan di dalam komunikasi penjualan itu di mana? Iya, Coach, gini kalau loh. dia- Komunikasi itu kan bukan cuma kata-kata, bukan cuma omongan. Ya kan? Nah, Komunikasi ini itu kan bagaimana ketika kita mampu berkomunikasi, memahami tim kita itu punya keunggulan di mana, Iya. punya tantangan di mana, sehingga Iya. kita mampu menempatkan orang sesuai dengan keahliannya yang tepat. Oke. Ya kan? Itu komunikasi juga. Yang kedua, bagaimana komunikasi itu kita gunakan untuk menerjemahkan visi misi perusahaan kepada tim kita. Oke. Sehingga kalau kita mau larinya cepat, ya kan kita harus bagaimana kemudian memberikan motivasi kepada tim kita untuk larinya cepat sesuai dengan kita inginkan. Yang ketiga, komunikasi itu apa, Coach? Misalnya, kita pengen lari 100 km per jam, tapi kita tidak fasilitasi tim kita dengan tools atau alat untuk lari 100 km per jam. Nah, itu kan juga penting kita komunikasikan. Intinya apa? Tidak sekedar kata-kata. Tapi bagaimana memahami visi, kemudian nilai-nilai atau value dalam perusahaan, ya kan? Yang terakhir dia harus mampu berkomunikasi untuk menerjemahkan semua apa yang menjadi target atau visi perusahaan kepada timnya. Ngomong aja, Coach, kadang orang salah pengertian. Iya, betul. Gimana kalau nggak diomongin? Iya, Nah, iya. soal cara komunikasi macam-macam. Ada yang verbal, ada yang non-verbal, ada lisan, ada tulisan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau seperti itu, Coach, jadi orang makin takut untuk bisa menjadi seseorang yang bisa berkomunikasi dong. Jadi katanya, banyak banget yang harus saya tahu. Memang katanya. tugas bagi seorang pengendali, Iya. lebih tepatnya lagi sebenarnya pengusaha ya, Iya. itu adalah ngomong, Iya, iya. berkomunikasi. Padahal itu yang paling mereka hindarkan. Udahlah, udah ada orang gua katanya. Ya silakan kalau dia sudah mampu meng-hire orang, ya Iya, tinggal dia iya. berkomunikasi kepada profesional itu untuk gua maunya begini, begini, begini. Oh. Iya kan? Jadi orang yang dipercayakan itu yang Yang mampu berkomunikasi. Oke, Iya. good. Oke, kalau gitu saya tidak mau ketinggalan sama Coach Doni. Saya juga Ya. punya suatu quotes, yaitu adalah mengendalikan perusahaan bukanlah permainan, tetapi bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi ada beberapa orang yang bilang seperti ini, Coach, bahwa bisnis itu bukan permainan. Nah, sebenarnya menurut dari Coach Doni, benar atau salah?
Ya, kalau saya sih dibilang permainan juga iya. Dibilang enggak, jangan main-main. Iya. Kenapa saya bilang permainan juga iya? Karena kan bisnis itu seperti roller coaster. Iya. Ya kan, kadang kita naiknya pelan, Iya. pas sampai di atas tiba-tiba terjun bebas, muter, ya kan, bikin jantung dak-dikduk kan. Nah, saya ubah bahwa oh ini seperti sebuah permainan. Iya. Ya kan? Iya. Tetapi ketika kita menjalani bisnis, jangan main-main. Iya. Ya iya, kan? iya. Harus serius. Iya, Ya iya. kan? Nah, jadi tergantung sudut pandang. Kalau Iya, buat iya. saya bisa dua-duanya. Bisa Kalau buat Coach dua-duanya. Roni gimana? Nah, kalau misalnya kita lihat nih Coach ya, kalau orang bilang bisnis itu harus sesuatu yang serius banget ya kan, maka banyak orang yang tidak mendirikan bisnis. Ya, contohnya misalnya gini dah, coba Anda cek ya, tapi ini tidak merendahkan atau Iya. tidak untuk berbicara hal yang buruk ya terhadap orang lain. Tapi kalau misalnya semakin Anda banyak belajar, ya kan, semakin Anda takut untuk bisnis, betul nggak? Ya, karena kebanyakan tahu kan. Nah, karena kebanyakan tahu, dia tahu masalahnya, dia tahu resikonya, jadi maka dia tidak berani mengambil suatu Enggak, keputusan. dia melakukan persiapan, tapi persiapan terus. Ya kan, nggak Betul. mulai-mulai kan. Iya. Nah, ketika kita bermain games, contohnya kita main games ya. Ya, Kita main gambling lah ya. Iya, kita main games, tujuan kita pasti menang dong. Ya, tujuan kita pasti menang. Nah, tetapi apa yang membuat games itu menjadi tidak menarik lagi? Coba dulu saya juga suka main games. Sekarang pun juga sebenarnya suka main games ya. Tapi karena dulu saya orang IT coach, saya crack gamesnya. No. Jadi kayak misalnya contoh pertama, penjahat ternyata ya. level saya langsung levelnya paling tinggi. Oh. Uang saya unlimited. Bypass nih. Iya, seneng nggak waktu awalnya? Seneng dong. Tapi itu akan cepat sekali hilangnya. Karena tidak merasakan mendapatkan prosesnya. Iya. Udah bisa langsung dapat semua, selesai. Udah. Tetapi kalau kita, wah ternyata kita bisa mulai dari awal, dan perlahan demi perlahan kita naik, itu yang membuat kita main games itu bisa panjang. Nah sama, bisnis juga sama. Kenapa kita harus bilang itu seperti namanya sebuah permainan? Supaya Anda berani untuk mengambil resiko. Tetapi namanya kita main games pun, kita juga ngambil resiko terukur. Kita nggak Iya, mungkin betul. langsung habisin. Iya. Contoh, Bunuh ya. diri itu namanya. Iya, ketika misalkan Anda cuman punya satu-satunya botol ramuan untuk tambah darah, Anda gunakan pasti di saat terakhir dong. Nggak mungkin Anda pakai pada saat di Iya, awal. pakai darah orang lain dulu. Iya, kalau bisa kita menghemat, kita akan menghemat. Betul. Nah, itulah yang dimaksud dengan permainan gitu Iya, loh. iya. Tetapi Oke, setuju. ketika kita mengendalikan perusahaan, jadi bukan hanya permainan, tapi bagaimana mencapai tujuan. Sama seperti games, harus ada namanya tujuan. Nah, jadi yang paling yang menyebalkan adalah ketika Ketombe dong. benar. Menyebalkan. Iya, karena saya lagi memikirkan kenapa menyebalkan ketombe ya. Karena ketombe Emang nggak tidak tahu dulu iklannya? tahu. Cuman pertanyaannya, apa tujuan dari adanya ketombe? Ya, untuk memberikan kesempatan perusahaan sampo. Nah, selalu berpikir positif. Iya. Jadi iya nggak? ternyata ketombe itu adalah produk dari sampo maksudnya? Mau dibahas? Nggak usah. Bahaya. Bisa lama. Oke, Coach. Nah, sekarang kita akan membahas satu hal yang paling krusial banget kalau menurut dari saya. Soal namanya pengendali. Apalagi tadi udah berbicara sama komunikasi. Coach, jadi kalau misalnya dengan kita tahu komunikasinya, kita udah tahu ini bukan permainan. Iya. Jadi intinya terakhir, apakah berarti pemilik bisnis harus turun tangan langsung artinya? Langsung. Ya, langsung itu maksudnya di dalam perusahaan Betul-betul itu ada. langsung harus terlibat betul-betul secara terlihat. Jadi baik secara struktur ataupun secara operasional terlihat juga walaupun tidak 100%. Oh, kalau di awal-awal iya, coach. Harus. Tapi kalau dia sudah sudah berkembang dan sudah bisa meng-hire profesional, ya nggak usah. Ya, Nggak dia kan usah. bisa mikir business development. Oh, Ya kan dia oke. bisa pikir yang lain gitu kan. Tapi kalau belum ada orang ya dia harus ada di situ meski tidak harus terlihat. Iya, Karena iya. kadang-kadang kan kita pakai orang lain untuk pasang badan. Iya. Ya minimal beginilah kalau ada orang-orang yang nagih-nagih utang ke kantor gitu kan. Dia nggak tahu kalau kita pemilik bisnisnya. Iya. Siapa? Di sini ada pimpinan bisnisnya, kata pemilik bisnisnya ada di dalam. Pada dia yang punya. Dulu saya pernah ya datang ke sebuah perusahaan, dia kantornya kan di ruko gitu kan, Iya, 4,5 lantai atau 5 lantai itu. Iya. Ternyata teman saya itu dia izin sebentar ya aku ke atas dulu. Ke atas ngapain? Ke bos gitu kan. Oh ternyata ownernya tinggal di lantai paling atas. Oh, oke. Jadi dia gampang ketika mau minta tanda tangan, minta approval itu ya tinggal copot sepatu masuk ke lantai paling atas. Oh. Tapi nggak ada yang tahu.
Oke. Ya kan dia pengendalinya itu di atas itu. Iya, Tapi iya. dia punya profesional yang mengendalikan operasional di bawah. Operasional di bawah ya. Walaupun kalau misalnya dibilang kelihatannya dia yang paling tinggi, ternyata ada Ternyata lebih ada tinggi. lagi karena di Iya. atas langit masih ada langit. Iya, makanya kalau di dalam perusahaan ini ada presiden yang paling tinggi, ini ada yang maha Yang kuasa. maha kuasa. Iya. Yang pengendalinya dan yang maha kuasa punya lagi yang lebih maha kuasa lagi, istrinya. Istrinya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu seperti ini, Coach, artinya kalau misalnya kita udah, oh ini orangnya berarti yang maha kuasa yang udah tahu, Iya. berarti dia nggak perlu melakukan sesuatu hal yang terlalu forsir dirinya, mengembangkan seluruh kemampuannya, karena toh akhirnya ada yang mengendalikan juga pemilik bisnisnya. Ya, makanya- kan akhirnya orang berpikir ke sana, Coach. Ya, nggak usah jadi nggak usah diberitahukan ke semua orang lah. Ya kan cukup di level tertentu lah, di level manajemen atas aja, ya kan. Yang bawah tetap aja bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Oke. Nggak usah mikirin yang bukan pekerjaannya. Oh, Paling oke. enak kan begitu kan, kerjain apa yang harus kita kerjakan, mikirin apa yang harus kita mikirin, nggak usah mikirin atau kerjaan yang bukan urusan kita. Oh. Selesai. Karena kalau kita nggak fokus pada pekerjaan kita kayaknya fokus di mana? Iya. Fokus di kantin untuk bergibah. Tapi kadang-kadang kan diminta sama owner, kira-kira bisnis apa yang lagi bagus sekarang? Ya, bisa nggak bisa. kamu bantuin? Terus orangnya pinter nih, pasti disuruh lagi. Ah, nih bisnis saya lagi ada masalah, bisa nggak kamu tolong bantuin Ya, juga? itu peluang loh. Padahal Peluang dia untuk presidir di perusahaan yang berbeda gitu Iya, loh, Coach. kalau menurut saya itu peluang. Kalau dia bisa tinggal manajemen waktunya, ya kan, akhirnya dia bisa menangkap peluang itu. Dia kan bisa dapat belajar gratis sebenarnya. Tapi nggak dapat tambahan gaji. Ya istilahnya begini loh, buka perusahaan, bikin Iya. bisnis baru, dibayarin orang. Ah. Sama kayak saya dulu. Iya, iya, Saya iya. belajar bikin stasiun TV itu karena saya bekerja di tempat orang. Iya, Saya iya. ditunjuk untuk membuat fasilitas itu kan. Yakin di tempat orang nih? Iya waktu Orang. itu sebagai saya nggak tahu sih napak tanah apa enggak kakinya. Ya orang lah benar. Iya. Nah, tapi kan setelah itu saya jadi dapat pengalaman dan ilmu. Saya baru jadi konsultan kemudian membantu perusahaan-perusahaan lain untuk mendirikan media sebagaimana yang pernah saya pelajari waktu saya jadi profesional di tempat orang. Oh, tapi itu yang ditakutkan sama pengusaha loh, Coach. Iya. Nanti orangnya, Pasti. nanti dia jadi konsultan tempat lain, dia bawa ilmu dari sini. Pasti pengusaha pasti harus mikir begitu. Dan pengusaha itu harus berpikir tidak mungkin orang selamanya kerja sama kita. Oh, nggak bisa Iya, kan? diikat sampai seumur hidup gitu, Coach. Ya ada orang-orang tertentu yang memang bukan tipe risk taker. Iya, Ya kan iya. ada orang-orang karakter tertentu yang memang cocok untuk menjalankan aktivitas rutin. Iya, iya, ya kan iya, yang itu terus yang nyaman. Nah, kita harus ada tim atau orang kepercayaan seperti itu. Kan tapi kan ketika kita membangun bisnis butuh orang-orang yang mendobrak. Iya, Biasanya iya. kan dia kerja sama kita tuh karena memang visinya di awal begitu kan. Iya, untuk iya. merintis mendobrak kan. Iya, Tapi kalau iya. sudah jalan, sudah jadi, percaya sama saya, biasanya Iya. mereka juga tertantang untuk membangun usaha sendiri. Oh, ya itu. Walaupun kalau misalnya cerita nih, Coach, ya, dari klien saya, kalau misalnya di dalam usia tertentu, Ya. bikin bisnis sendiri itu luar biasa effortnya. Betul. Dan bukan masalah dia tidak mempunyai kemampuan. Mental itu lebih Mental. pengaruh. Iya, iya. Mentalnya. Dan itu yang mental yang menjadikan seseorang itu bisa sukses atau tidak. Iya. Dan tampaknya kita juga harus membuat tambahan suatu dobrakan baru lagi di dalam segmen berikutnya karena Oh. kita harus Break sudahi. dulu. Break dulu di saat Oh. ini ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami tetap di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita dan tentunya ini sudah masuk ke dalam satu segmen yang pastinya harus Anda tunggu-tunggu karena Anda harus menyiapkan catatan Anda, keluarkan kertas dan juga pensil. Wah, kertas ya ini, Coach, ya. Bukan suruh pakai buku. Bukan. Screenshot. Screenshot boleh juga. Terus screenshot dia lupa, taruhnya di mana ya? Sebenarnya kurang lucu sih, Coach. Kenapa? Tapi ya biar keren ketawa aja. Nah, itu lebih lucu kayaknya. Iya, iya. Oke, nah kita akan mulai dari tips yang pertama yaitu tentang komunikasi. Oke. Bagaimana komunikasi untuk pengendali? Ayo, kita Oke, mulai. dari Iya. saya yang pertama ya. Iya. Saya punya 3 tips. Nah, Wah. keluarin langsung semua nih biar bintangnya keluar. Maksudnya biar nggak kejebak. Bilangnya 4 ternyata 3 gitu kan. Iya, iya, Yang iya. pertama, tegakkan visi dan target. Sebagai seorang pengendali dalam perusahaan, Anda harus mampu satu, kuasai visi dan target perusahaan dulu. Ya, kemudian Anda sampaikan kepada tim Anda.
Jadi itu harus Anda ulang-ulang terus biar menjadi visi bersama. Oh, diulang, Coach. Iya, diulang terus. Makanya kalau perlu dipasang di dinding. Oh. Ya, di setiap ruangan Oke. kerja karyawan itu ada visi, misi dan target perusahaan. Oke. Yang penting sebagai pengendali Anda harus menegaskan bahwa perusahaan itu mau kemana tujuannya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan data yang kuat. Jadi gini, kadang kita sebagai pengendali kan karena kita merasa dipercaya sama owner, ya kita asal merintah orang. Nah, saran saya, gunakan kekuatan kepercayaan owner kepada Anda itu, tapi dukunglah perintah atau kendali Anda itu dengan data yang akurat. Contoh, minta GM Sales untuk kemudian kita pasang iklan di sini ya. Kita kemudian bikin event di sini ya. Nah, ini loh, saya lihat loh, hasil riset dari lembaga survei itu ternyata kalau buka pameran di sini ya, booth itu bisa naiknya signifikan. Atau kalau kita pasang iklan di media digital sekarang ternyata 55% lebih ini daripada yang konvensional misalnya. Tapi itu belum sesuatu hal yang pasti kan, Coach. Nggak ada yang pasti dalam bisnis. Iya, jadi Ya, kalau tapi misalnya kan bilang, oh dulu ini bisa berhasil. Nah, ini yang paling sering nih, Coach ya. GM-nya pernah kerja di perusahaan sebelumnya. Betul. Dan dia bilang, saya berhasil meningkatkan 5 kali lipat, bahkan sampai 10 kali lipat dengan cara seperti ini. Kira-kira mau dipakai nggak idenya? belum tentu, karena tapi yang begini, beda produk, beda cara. Betul. Ya Beda kan? produk, beda cara. Betul. Beda segmen pasarnya juga. Yes, Tapi yang itu saya dia. lihat mentalitasnya dulu orangnya. Oke. Ya, kalau dia punya ide, dia punya konsep, dia punya program, bagaimana the way atau how to dia memenuhi jalan untuk mencapai target. Itu yang penting, Coach. Ya kan? Nah, soal yang lain-lain gampang lah. Kita samakan visi, ya kan? Kita buat dia, lu harus belajar dong. Value di perusahaan ini seperti apa? Ya kan? Kemudian perbedaan kami dengan yang lain, ya kan? Jadi kalau bisa, kalau mau agak cepat atau shortcut, kalau mau bajak orang, yang mungkin nggak terlalu jauh beda spesifikasi bisnisnya. Jangan yang di sana dia sukses jualan ikan, di sini kita jualan properti. Tapi bukannya katanya sama-sama jualan, Oh, Coach? beda. Sama-sama jualan tapi cara menentukan hasil. Oke. Ya, cara menentukan hasil Cara akhir. menentukan hasil. Oke ya. Yang ketiga, komunikasi kepemimpinan yang menggerakkan. Jadi gini, jadi pengendali itu menangnya apa? Orang tahu kalau dia kepercayaan owner. Betul, Ya? betul. Tapi itu saya tidak cukup, Coach. Bukannya itu adalah segala-galanya. Betul, itu kita pakai yang terakhir kalau orang sudah tidak bisa jalan, tidak bisa kita perintahkan, baru kita pakai otoritas itu. Saya ini tangan kanannya. Ya kan? Yuk kalau masih mau kerja di sini ya kan, laksanakan. Tapi kan sebaiknya kita mengajak, kita mampu menggerakkan orang. Jadi kalau cara itu boleh dipakai tapi terakhir banget gitu ya. Ya, karena kan bagaimanapun kita jadi kepercayaannya owner kan. Iya. Dia kan cuma mau bisnis ini harus jalan. Kalau kita nggak mampu menggerakkan orang dengan komunikasi kita yang baik, ya baru cara itu dipakai. Tapi percayalah, saya sudah melakukan banyak cara. Dan paling tidak cara komunikasi yang menggerakkan itu masih bisa kita lakukan. Contoh kayak gimana komunikasi yang menggerakkan itu? Ya kita harus persuasif, ya kan. Kita kemudian lebih banyak kemudian mendengarkan, kemudian kita kasih solusi, ya kan. Ya artinya apa? Mereka menjalankan karena mereka sadar dan mereka merasa ini tanggung jawab bersama. Tapi kalau misalnya sudah mentok juga ya perintahkan saja, nggak usah banyak tanya. Ya kan nanti setelah itu baru kita evaluasi, baru kita pelajari. Bisa jadi kan gini, Coach ya, bukannya saya bilang itu tidak mungkin ya, tapi mungkin aja. Tetapi kan di dalam perusahaan ada beberapa orang yang bebal banget, Coach. Ya. Walaupun ini orang memang udah bagus banget sih pengendali ini, bagus banget ya, dia komunikasinya baik, betul. memang dia udah profesional. Tetapi ada orang dibilangin apapun kayaknya memang udah dasarnya pengen gangguin kita, gitu loh. Iya. Masih ada manfaatnya nggak bagi perusahaan? Nah, sebenarnya nggak ada, tapi dia saudaranya. Kalau saudara ya terima aja. Iya kan? Ya, kalau dia bukan saudara, dia bukan keluarga, dia bukan representasi dari pemilik bisnis, keluarkan. Kenapa memelihara racun di dalam perusahaan? Ini yang jadi masalah, Coach. Kadang-kadang si pemilik bisnisnya tahu dia ada masalah, tapi karena saudara dia nggak enak keluar. Ya itu salah pemilik bisnis. Ya kita kasih tahu kalau kita misalnya punya akses kepada pemilik bisnis, kita kasih bilang, Om, Uncle, ya kan,
ini sebenarnya perusahaan bisa jalan lebih cepat, tapi kendalanya di sini, dan kebetulan di bagian ini dipimpin oleh ponakannya Om. Saran saya ponakannya Om itu kasih mainan baru aja, ya kan? Buatin perusahaan yang dia pasti jadi supplier perusahaan ini. Jadi pasti ada terus proyeknya, bisnisnya. Jadi gitu harus kan? ngomong gimana? Uncle, you hire orang yang tak layak. Ya, you salah Uncle. You mending hire Uncle. Langsung dipecat hari itu dia. Tapi gini Coach, justru kalau misalnya dia udah sadar, dia memang mau suruh orang itu pindah atau dikeluarin, tapi dia tidak mau dari mulut dia. Ya pakai orang lain pengendali itu, pakai bumper. Nah, dia pakai orang itu suruh keluarin, tetapi kan jadi bad guy-nya, Coach. Betul. Memang kadang-kadang ya Nggak apa-apa itu, nggak Coach. apa-apa. Oh gitu, Iya. nggak Kan, apa-apa. pengusaha kan harus tega kan? Kalau nggak tega, pinjam mulut orang lain. Oh, jadi Kan dia banyak yang melakukan seperti jadi itu. dia di-hire si pengendali ini juga sebagai bad guy-nya juga kan. Betul. Termasuk misalnya perusahaan-perusahaan outsourcing, Iya. perusahaan-perusahaan jasa, Iya. ya supplier dan sebagainya. Itu kan sebenarnya mengurangi risiko perusahaan Indo, Betul. ya kan, memindahkan kepada perusahaan-perusahaan mitra. Iya, Jadi kalau iya. nggak cocok, kurang bagus, udah selesaikan kontrak, Iya. nggak usah dilanjut. Iya, Iya kan? iya. Nah, ditambah lagi dengan misalnya ada communication gap ya, Iya. gap komunikasi lintas generasi. Pemilik bisnis rata-rata generasi X. Sekarang X. Ya, Iya. generasi X. Tapi Iya. kemudian timnya yang sekarang Gen Gen Z Z, semua. ya kan? Itu komunikasi gapnya gede banget. Oh iya, Makanya lewat sebel kan mereka kan? satu generasi kan. Iya, yang satu sebel, yang sini juga sebel. Ya kan nggak cocok gitu kan? Iya, iya. Ya udah, gampang. Ya udah, disubkon aja. Oh, Ya oke. kan? Ya kan banyak tuh konsultan, pihak ketiga, ya kan, partner yang bisa menjalankan yang sebenarnya dia dibayar untuk mengambil risiko yang tidak Iya, diinginkan oleh betul. pemilik bisnis. Betul Ya sekali. kan? Nah, Saya juga mengalami, Coach. Ya, artinya berkomunikasi dengan generasi yang berbeda dengan saya itu kan, tapi kan ada satu sisi yang ketika saya percaya sama orang, saya harus sabar. Iya, Artinya saya harus mengedukasi dia, saya membuat dia jadi aset kan. Tapi kalau yang saya urusan-urusan perintilan ecek-ecek, saya nggak mau habis waktu itu, saya subkan aja. oh, ya kan? ambil jalan cepat aja itu ya. Iya, karena kita nggak mungkin ngurusin orang yang harusnya orang itu ngurusin perusahaan. Betul. Nah, oke, tips Ya. dari saya kalau gitu Lanjut. ya. Yang pertama adalah pahami kelebihan dan kekurangan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dan ini adalah berlaku untuk orangnya sendiri Iya, gitu loh ya. iya. Jadi kalau Anda nggak punya kelebihannya, jangan setiap kali yes bos doang. Ya kan, karena ya memang sampai dengan saat ini banyak orang yang masih ABS. Asal bos bapak senang. Iya, atau asal bapak bos senang. Ya, senang. sama lah ya. Tetapi kalau misalnya Anda seperti itu, Anda menciptakan namanya jebakan buat diri Anda sendiri nanti ke depannya. Anda jadi tidak dipercaya, Anda punya nanti namanya masalah. Jadi Anda harus tahu dulu batasan-batasan Anda. Yang kedua, sadari siapa yang dibutuhkan. Walaupun Anda yang dipercaya, tapi belum tentu Anda semua yang harus melakukannya. Iya. Ya kan? Jadi bisa jadi dia ada percaya Anda untuk dalam hal tertentu, dia percaya orang lain dalam hal yang lain. Itu pun Anda tidak boleh ngiri-ngirian. Nah, itu yang harus dipegang. Yang ketiga, buat perjanjian. Nah, Oke. dengan si ownernya ini akan lebih bagus kadang-kadang. Bikin akta ya. Iya, atau owner ya minimal suatu lembar kertas pakai meterai, ya kan? Dan ini pasti akan dihargai sama ownernya. Yang akan dihargai karena berarti apa? Artinya Anda menjunjung tinggi profesionalisme, ya. Karena kalau misalnya Anda sudah di atas meterai, Anda sudah ada komitmen, bukan hanya komat kamit. Iya, jadi bikin perjanjian. Lakukan apa yang di dalam batas kuasa Anda, dan Anda harus beritahukan apa yang menjadi kendala-kendalanya, dan itu menjadi constraint atau batasan, Iya. supaya Anda tidak diminta seluruhnya menjadi pertanggungjawaban. Oke. Itu yang menjadi masalah ya. Yang keempat adalah jalankan perusahaan dengan satu visi. Tadi seperti Coach Doni bilang, tapi visi siapa? Visinya owner, jangan visi Anda. Kalau Anda punya visi sendiri, berarti Anda punya usaha sendiri, Iya. gitu kan? Dan kalau Anda punya usaha sendiri, artinya ini yang akan jadi masalah, ada perusahaan dalam perusahaan. Tetapi seringnya begini nih Coach, nah ini kita mau bahas sedikit tentang masalah dalam perusahaan nih Coach. Jadi ketika si pengendalinya ini udah pintar, dia profesional lah Coach. Tapi akhirnya dia buka perusahaan sendiri, dia melihat ada suatu celah peluang. Nah, kira-kira apakah ini disebut dengan namanya fraud? Atau misalkan contoh seperti ini, dia bertugas untuk membina relasi. Iya. Nah, relasi untuk perusahaannya dia. Iya. Tetapi dia melihat potensi bahwa di antara semua Dia relasi, bisa pakai. dia bisa gunakan untuk usaha yang lain. Nah, tapi dari relasinya, dari si pemilik bisnis ini, fraud atau bukan? Belum kejadian kan? Mau dilakukan, Ya, kan fraud apa bukan? baru niat, baru kreativitas. Heeh. Kalau sudah dilakukan fraud,
tapi dia tidak sama sekali mencampuri urusan dari perusahaan. Misalkan contoh, dia jualannya adalah contoh beda produk. Oh ya enggak apa-apa. Tapi Kan kita bicara etika bisnis. jaringannya sama, Coach. Nah, ya itu makanya etika bisnis. Dia punya standar etika sejauh mana. Kalau misalnya dia punya standar etika tinggi, dia nggak akan pakai itu, ya kan? Tapi Dia kan apakah itu salah? Misalnya contoh gini, karena Coach. gini loh, waktu dia menghubungi jaringan-jaringan bisnis itu, kan yang fasilitasi bisnis owner. Betul. Ya kan, dia suruh ke sana pakai Iya, kendaraan dari kantor Iya, ini iya, kan. iya, iya. Tapi masa sekaligus dia ke sana, kemudian dia lakukan untuk bisnis dia yang lain, kan Iya. nggak etis. Tapi kan dampaknya berbeda. Dia lakukan misalnya di Sabtu Minggu, yang Iya. ini Senin sampai Jumat. Ya, kalau itu misalnya dia punya koneksi, dia maintain, boleh, Coach. Saya kan Oh. sering lakukan itu dulu waktu saya jurnalis lapangan. Oh. Semua orang saya pertemani kan. Oh, Sampai oke. kemudian ketika saya bisnis sendiri, Iya. saya hubungi lagi semua orang itu. Saya sampaikan saya melakukan bisnis ini. Saya maintain, tapi jangan mengganggu bisnis atau waktu kita jadi profesional, ya jangan mengganggu pekerjaan utama kita kan itu namanya korupsi. Makanya Oh, standar oke. etika orang itu harus ada. Bagaimana Iya, iya, value di perusahaan itu diturunkan dari generasi pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau generasi pertama merasa nggak masalah, Iya, ya iya. silakan aja. Yang penting nggak mengganggu bisnis gue. Iya, Misalnya. iya. Kalau Dibilang mengganggu begitu. bisnis gue, ya jangan lakukan. Tapi Iya. ada juga yang begini, Coach. Saya nggak suka. Karena waktu Iya. lu ketemu orang-orang itu, lu kan gue tugasin. Iya. Lu pakai jalur gue, lu pakai kendaraan dari kantor gue, bensin gue yang bayarin. Betul. Nah, lu jangan gitulah, Iya. nggak suka, ya kan? Nah, Iya. makanya harus ada komitmen bersama. Iya, ya kan? betul. Tapi apakah sejauh itu dipatuhi? Enggak. Iya. Menurut saya banyak orang yang kemudian sekali dayung 230 terlampaui kan, Itu dia dia. mumpung ke sana, ya Bener. dia nyambi kan. Bener. Nah, makanya nomor satu kunci bisnis itu apa? Trust. Iya, Yang kedua iya. ethics, ya Iya, kan? Iya. Banyak orang kok yang hanya ingin dapat untung sesaat, dia mengorbankan etika. Iya, Ya kan, kalau saya enggak sih, Coach. Iya. Saya karena saya juga unsurnya kan harus nanam, ya Iya, tumbuh, ya kan. Iya. Ya saya lebih baik menanam kepercayaan. Iya, Sehingga nanti bisa jangka panjang. Ya, tampaknya kita juga harus menanam ini juga, Coach. Iya, super sekali. Karena sudah mau closing ya? Iya. Oh, sudah. Karena kita harus menanam ini di dalam episode berikutnya. Yang berikutnya. Oke. Makanya pemirsa tetap Anda selalu saksikan program Beken ini karena kita akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga pastinya komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you, Coach Doni. Thank you, Coach. Jangan lupa selalu ada... Kung. Nah, ya, Lele, tolong yang lebih nggak Oke, bikin nanti saya mikir. pikirin lagi. 1 minggu ada waktunya mikir ya. Siap. Nah, itulah pemirsa untuk di perjumpaan kita kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.